Halo, halo, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan mengulas sebuah film Korea yang berjudul Fabricated City yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sekelompok gamer yang berjuang untuk melawan para psikopat. Wes gak usah kesuwen, langsung aja kita simak ceritanya. Film diawali dengan seorang remaja yang bernama Kwon Yu yang terlihat sedang bermain game online. Kwon Yu ini merupakan seorang gamer pro yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online di sebuah warnet. Ia juga merupakan seorang pengangguran dan mantan juara nasional taekwondo. Saking seringnya bermain game, ia pun sering dimarahin oleh ibunya. Ketika asik bermain game online, tiba-tiba di bawah mejanya terdapat HP yang berbunyi. Kwon Yu pun langsung menjawabnya dan tersambung oleh seorang wanita yang tak ia kenal. Wanita tersebut meminta tolong supaya Kwon Yu mengantarkan HP-nya yang tertinggal di warnet itu. Wanita itu juga menjanjikan imbalan yang lumayan besar. Akhirnya Kwon Yu pun sepakat untuk mengantarkan HP tersebut. Sesampainya di rumah wanita itu, Kwon Yu pun langsung memanggilnya. Tetapi tak ada jawaban dari wanita tersebut. Ia pun nekat untuk memasuki rumah itu. Ternyata wanita pemilik HP tersebut sedang mandi. Kwon Yu pun menjadi salah tingkah. Akhirnya wanita tersebut menyuruhnya meletakkan HP itu di ranjangnya, dan Kwon Yu pun juga mengambil imbalan yang telah ia siapkan di atas ranjang. Sebelum pulang, Kwon Yu pun mengingatkan wanita itu supaya ia selalu mengunci pintu rumahnya. Singkat cerita, ketika Kwon Yu bangun pagi, ia ditangkap oleh sekelompok polisi dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam sekejap, berita mengenai Kwon Yu pun langsung ramai di seluruh Korea. Di lain tempat, ibu Kwon Yu yang tak percaya dengan kelakuan anaknya menyewa seorang pengacara yang bernama Min Jung untuk membantunya di pengadilan. Namun, anehnya semua kejadian ini memiliki bukti yang cocok dengan Kwon Yu, mulai dari sidik jari, DNA, dan lainnya. Ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mendekam di penjara kelas 1 dengan penjagaan ketat. Hari pertama di penjara, Kwon Yu pun sudah mendapat kekerasan dari preman di sana. Rupanya, preman tersebut merupakan penguasa di penjara, hingga para sipir pun tidak berani untuk mengusik mereka. Kwon Yu pun diinterogasi oleh ketua geng tersebut yang bernama Bulldog. Ia pun juga menghina Kwon Yu karena tuduhan kejahatan yang dialaminya. Karena kesal, Kwon Yu pun menyerang Bulldog hingga hidungnya berdarah. Hal tersebut memancing emosi geng itu. Dan seketika anak buah Bulldog langsung menghajar Kwon Yu. Hingga datanglah para sipir penjara yang menghentikan pertikaian mereka. Kwon Yu pun dipindah ke ruang isolasi yang gelap dan sepi. Keesokan harinya, Kwon Yu melihat seorang pria tua yang sedang memakan daun. Pria tua ini ditangkap karena pembunuhan berantai dan memakan para korbannya. Tetapi apa yang dilihat oleh Kwon Yu saat ini bertolak belakang, karena pria tua ini sedang memakan daun-daunan. Bisa jadi pria tua ini ditahan karena korban fitnah yang seperti dialami Kwon Yu. Hari-hari dilalui Kwon Yu dengan penuh teror dari Bulldog. Ia melaluinya dengan penuh pukulan hingga wajahnya yang dulu tampan menjadi penuh luka. Hingga suatu saat, ibunya menjenguk Kwon Yu dengan didampingi oleh pengacara Min. Ibunya mengatakan bahwa ia tak rela anaknya difitnah. Ia menyuruh Kwon Yu untuk bertahan hingga ibunya bisa membuktikan semua fitnah itu dan membebaskannya. Tentu saja Kwon Yu mendapat angin segar dari ibunya. Meskipun hari-harinya masih terus diteror oleh Bulldog. Hingga akhirnya, ia pun sudah tidak takut dengan Bulldog dan bahkan berani melawannya. Di lain waktu, ketika Kwon Yu sedang makan, ia didekati oleh pria tua pemakan daun tersebut.
Ia pun memberikan sebuah daun untuk mengobati lukanya dan juga nasihat untuk selalu semangat menjalani hidup. 그거 찧어서 상처에 발라. Kwon Yu kembali mendapat kunjungan. Tetapi kali ini yang datang hanyalah Min Chung, sang pengacara, tanpa didampingi oleh ibunya. Ternyata, ia mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal. Seketika, Kwon Yu menjadi patah semangat. Setelah kepergian ibunya, Kwon Yu menjalani hari-harinya dengan kegalauan. Kesempatan ini pun digunakan oleh Bulldog untuk menyerangnya. Beruntungnya, Kwon Yu menyadari hal itu dan langsung berbalik menyerang Bulldog hingga ia terluka cukup parah. Para sipir pun melerai mereka. Di saat itu, Kwon Yu malah menusuk perutnya sendiri hingga terluka cukup parah. Pada akhirnya, mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit. Ketika ambulans sedang berada di perjalanan, Kwon Yu pun berhasil kabur. Ternyata, kaburnya Kwon Yu ini adalah ide dari si pria tua. Tusukan ke perut Kwon Yu tadi adalah sandiwara supaya ia bisa keluar dari penjara sesuai dengan instruksi si pria tua. Di dalam perjalanan kaburnya, Kwon Yu bertemu dengan dua orang turis yang mobilnya mogok. Dengan keahliannya, Kwon Yu pun membantu turis tersebut sehingga ia mendapatkan tumpangan. Nggak sampai di situ aja, turis tersebut pun memberikan mobilnya kepada Kwon Yu secara gratis. Malam harinya, Kwon Yu pun mendatangi rumah pengacara Min, dan Min pun kaget dengan kedatangannya. Diam-diam, Min menghubungi polisi supaya menangkap kembali Kwon Yu. Min juga menceritakan bahwa ibu Kwon Yu meninggal karena bunuh diri. Tetapi Kwon Yu merasa aneh kalau ibunya bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Benar saja. Tak lama kemudian polisi mendatangi rumah tersebut. Beruntungnya, Kwon Yu berhasil kabur melalui jendela rumah itu. Ia pun langsung menuju ke sebuah warnet untuk mencari informasi mengenai siapa di balik semua kejadian ini. Ketika asik browsing, tiba-tiba Kwon Yu menemukan sebuah video yang menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Di dalam video tersebut ditemukan banyak kejadian aneh dan janggal dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Kwon Yu. Video tersebut dibuat oleh seorang hacker yang peduli dengan Kwon Yu dan berhasil meretas server di seluruh kota tersebut. Ia menemukan bukti video yang berbeda dengan video yang diberikan oleh jaksa di pengadilan. Video tersebut pun telah menyebar luas di internet. Di dalam video hacker tersebut ditemukan fakta bahwa Kwon Yu sedang mengantarkan HP yang tertinggal di warnet. Kwon Yu mengantarkan HP ke sebuah apartemen hanya selama 3 menit. Tentu saja mustahil dalam waktu sesingkat itu untuk melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Video tersebut pun membuat tim polisi untuk mencari keberadaan wanita yang bernama Jisoo, yang merupakan korban dari kasus Kwon Yu. Mereka melacaknya melalui media sosialnya. Dari sini diketahui bahwa sebelumnya Jisoo pulang dari sebuah klub malam pada dini hari dengan seorang pria. Dan tak berselang lama, Jisoo menjadi korban di sebuah apartemen. Tetapi, pria tersebut malah tidak pernah diselidiki oleh polisi. Kembali ke Kwon Yu yang berada di warnet. Ia terlihat berkomunikasi dengan seorang pria melalui internet. Pria itu mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Kwon Yu pun langsung menuju ke kafe tersebut. Dan ternyata pria yang mengajaknya itu merupakan seorang wanita yang biasa dipanggil Susi. Ia menggunakan pengubah suara sekaligus merupakan teman satu timnya dalam bermain game online. Udah gitu cantik pula. Di sini diketahui bahwa Susi merupakan seorang gamer, programmer, dan juga hacker yang profesional. Susi pun mengajak Kwon Yu menuju rumahnya untuk sekedar makan siang. Tak lama kemudian datanglah 3 orang pria yang merupakan teman-teman satu timnya di dalam game online. Mereka bernama Yongdosa, Demolition, dan Yobaik, sedangkan masih ada 2 orang lagi yang tidak bisa ikut berkumpul. Jadi, selama ini mereka bermain game online dalam satu tim. Tetapi saat inilah pertemuan mereka pertama kali di dunia nyata. Mereka berkumpul untuk membantu Kwon Yu menyelesaikan masalah hukum yang dialaminya. Setelah makan, Susi pun segera menyelidiki kasus Kwon Yu dengan perangkat super canggihnya.
이 화면을 봐봐. 대장이 모텔에 들어가. 얘네들 뭐야? Tak lama kemudian, Kwon Yu dan Demolition langsung melakukan pengintaian terhadap pria berjas di sebuah pembuangan mobil bekas. Karena merasa aneh, Kwon Yu pun terus mengikuti mereka ke sebuah rumah mewah. Di dalam rumah, terlihat beberapa orang yang sedang membersihkan rumah tersebut dari bekas darah. Sementara itu, Demolition juga mengikuti dua orang pria yang membawa alat musik ke dalam mobil yang sudah ditandai oleh Susi. Dan ternyata mobil tersebut menuju ke sebuah gedung. Mereka pun segera menyusun rencana untuk menyusup ke dalam gedung itu. Di sini, Demolition bertugas untuk memutus jaringan gedung itu, sedangkan Yong dan Yeobaek menyamar sebagai teknisi jaringan. Tujuannya adalah untuk meretas server gedung tersebut. Nah, setelah itu Susi pun berhasil masuk ke server gedung itu. Ia pun berhasil meretas CCTV gedung tersebut. 대장, Aksi mereka terbilang cukup lancar. Di sisi lain, Kwon Yu sedang mengikuti pria berjas berhasil memasuki sebuah ruangan tempat kotak alat musik itu disimpan. Ternyata, di dalam kotak alat musik itu terdapat mayat seorang artis papan atas. Tak lama kemudian terlihat beberapa orang yang memasuki ruangan itu. Mereka bekerja untuk memalsukan bukti-bukti pembunuhan kepada orang pilihan yang tidak bersalah seperti yang dialami oleh Kwon Yu. Dan semua kejahatan ini dijalankan oleh suatu organisasi yang diketuai oleh pengacara Min Chung. Ya, Min Chung lah dalang di balik semua ini. Ia juga merupakan seorang hacker yang kejam. Ia disewa oleh kliennya untuk memalsukan kematian seseorang dan melempar buktinya kepada orang yang tidak bersalah. Di dalam ruangan rahasianya, ia memiliki komputer yang amat super canggih yang digunakan untuk mencari targetnya seperti yang dialami Kwon Yu. Sementara di tempat lain, Kwon Yu dan timnya sedang mencari informasi mengenai dalang dari semua kejadian ini. Melalui sidik jari yang terdapat di foto yang ditaruh oleh anak buahnya Min Chung, mereka jadi mengetahui wanita yang akan menjadi target fitnah selanjutnya yang bernama Risa. Selanjutnya, Susi pun meretas HP milik Risa untuk mengetahuinya lebih lanjut. Ketika itu, Risa mendapat telepon dari seorang wanita yang suaranya mirip dengan wanita yang menelpon Kwon Yu waktu itu. Kwon Yu dan timnya pun langsung melacak keberadaan Risa lewat HP-nya. 3분만 끌어봐. 유인할 때는 같은 수법이야. 이 여자만 잡으면 돼. 그러니까 헛겁대고 지랄이야. 그래, 씨발, 뭐 변태. Tetapi, ketika Kwon Yu mengikuti wanita yang mengaku kehilangan HP, di tengah jalan tiba-tiba wanita itu diangkut oleh pria misterius. Kemudian, Kwon Yu pun mengejar motor pria itu menggunakan mobil pemberian turis tadi. Tetapi sial, mobil Kwon Yu mogok di tengah jalan dan ia terkepung oleh polisi. Namun, tiba-tiba datanglah truk yang menabrak mobil polisi. Tak disangka, ternyata yang berada di dalam truk tersebut adalah Bulldog dan anak buahnya. Mereka pun langsung menangkap Kwon Yu dan membawanya ke sebuah gudang. 네가 나한테 쏜 거. 다시 간다. Beruntungnya, Susi telah berhasil mengelabui polisi untuk mengarahkan mereka mengepung pasukan Bulldog. Dengan peristiwa tersebut, Kwon Yu berhasil kabur dari gudang dan telah dijemput oleh Susi. Di dalam mobil, Susi menemukan alat pelacak yang ditanam di kalung peninggalan ibu Kwon Yu yang diberikan oleh pengacara Min Chung ketika ibunya meninggal. Dengan terpaksa, Kwon Yu pun membuang kalung itu, dan mereka jadi tahu bahwa Min Chung lah penyebab semua kekacauan ini. Sedangkan Bulldog adalah orang suruhan Min Chung dan ia telah dibebaskan dari penjara oleh Min Chung untuk menangkap Kwon Yu. Sedangkan di tempat lain,
Kwon Yu dan timnya sedang mempersiapkan drone yang dibuat oleh Yong Dosa. Drone itu cukuplah canggih, hingga mampu merekam pembicaraan dan melakukan pemetaan sebuah gedung. 뭔데? 저런 요새를 지어놨다는 건 오, 씨발, 뭐, 이런 걸 숨겨놨냐? Dan ternyata, di dalam gedung Mincung terdapat sebuah ruangan canggih tempat Mincung melancarkan aksinya. Esok paginya, tim Kwon Yu terlihat mengganti mesin mobilnya dengan mesin mobil baru yang ia ambil dari sebuah mobil milik anak buah Mincung. Akhirnya, mereka setim mampu untuk mengalahkan satu persatu anak buah Mincung. Nggak sampai di situ, Susi pun juga meretas stasiun televisi dan menayangkan pembunuh artis yang sesungguhnya, yaitu putri dari rekan bisnis nakalnya Mincung. Sedangkan, Risa pun bebas dari fitnahnya Mincung. Jadi, kali ini Mincung gagal dalam menjalankan aksinya. Mincung pun melampiaskan marahnya, dan ketika itu ia juga menyadari bahwa Kwon Yu telah berhasil memasuki gedungnya. Seketika, Mincung berlari untuk memasuki ruang rahasianya. Tetapi belum sempat ia masuk, ia sudah tertangkap oleh Kwon Yu dan ia pun langsung dihajar habis-habisan. Di dalam ruang rahasia Mincung, Kwon Yu melihat video rekaman dari kejadian yang sebenarnya. Dari awal ia difitnah hingga video ibunya yang terbunuh di tangan Mincung. Dan semua ini merupakan bukti bahwa Mincung adalah pengacara yang kejam. Di lain tempat, Bulldog telah berhasil menyandera teman-teman satu timnya Kwon Yu. Otomatis Kwon Yu pun langsung menuju ke sana untuk menyelamatkan teman-temannya. Hebatnya, Kwon Yu yang mantan juara nasional Taekwondo mampu melawan Bulldog dan semua anak buahnya. Kembali ke Mincung, ia telah berhasil memalsukan berita dengan menayangkan tindakan penculikan yang dilakukan oleh Kwon Yu dan teman-temannya. Hingga kelompok Kwon Yu pun kini menjadi buronan polisi. Sementara, Susi terus melakukan aksinya. Ia meretas stasiun televisi dan akan membeberkan semua kejahatan Mincung. Dengan rencana dan skenario yang benar-benar matang, Kwon Yu pun menyerahkan diri ke polisi. Otomatis Mincung menjadi sangat senang sekali dengan ditangkapnya Kwon Yu. Tetapi, kesenangan Mincung hanyalah sesaat. Karena tiba-tiba ia teringat bahwa flashdisknya Kwon Yu masih tertancap ke komputer miliknya. Dan dengan flashdisk tersebut, Susi dengan leluasa bisa mengakses komputer tersebut semaunya. Di sisi lain, terlihat sebuah mobil siaran yang berisi seorang pria dan seorang gadis seksi yang keduanya merupakan teman game online Kwon Yu. Mereka bertugas sebagai reporter yang akan menyiarkan berita. Mereka pun sudah tersambung dengan stasiun televisi yang sebelumnya telah diretas oleh Susi. Dari siaran inilah, akhirnya masyarakat dan polisi bisa melihat fakta yang sebenarnya, bahwa Mincunglah yang telah memfitnah Kwon Yu dan korban-korban lainnya. 사고를 쳤습니다. 노준영이라고? 민 변호사, 자네 천재구만. 이놈이 바로 지금 보신 모든 Di akhir cerita, terlihat Mincung yang ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan bersama dengan Bulldog serta anak buahnya. Dengan kejadian ini, status Kwon Yu pun sudah tidak lagi menjadi buronan. Kwon Yu dan teman-temannya pun berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun berakhir. Itulah ulasan film Fabricated City yang keren untuk ditonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. 그 나무가 썩은 나무는 아니라고 그랬지.